Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Simply Dokter. Nah, salam kenal ya buat teman-teman semua. Jadi saya Dr. Denny, salah satu admin juga di akun ini bersama teman saya Celia yang memang telah mengupload beberapa video sebelumnya. Nah, jadi di channel ini kita akan coba untuk membahas materi-materi tentang kesehatan, baik tentang ilmu kedokteran maupun tentang SKB kesehatan. Oke, pada topik pembahasan kali ini kita akan coba bahas tentang SDGs. Salah satu topik yang cukup penting karena berdasarkan pengalaman saya mengikuti SKB, nah materi ini tuh keluar sampai sekitar 4 soal. Jadi sayang sekali guys kalau kita tidak bisa mengambil poin di materi ini gitu. Insya Allah bermanfaat dan nanti di akhir pembahasan saya coba akan menampilkan beberapa contoh soal yang sempat keluar di SKB CPNS tahun 2018. Nah, latar belakang, jadi pada 25 sampai 27 September tahun 2015, ya, dunia itu telah menyepakati bahwa ada 17 program pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Itu mungkin istilah yang lebih akrab sering kita dengar. Nah, itu diputuskan melalui sidang umum PBB di kota New York ya, yang pada saat itu dihadiri sekitar 193 negara termasuk Indonesia yang pada saat itu diwakilkan oleh Bapak Muhammad Yusuf Kala. Nah, dari situ dihasilkan 17 tujuan dengan 169 target dan 241 indikator. Apa sebenarnya perbedaan antara SDGs dan MDGs? Ya, pada dasarnya sebenarnya MDGs dan SDGs itu punya persamaan dan kesamaan cita-cita yang sama. Ini SDGs itu melanjutkan cita-cita mulai dari MDGs yang ingin konsen menanggulangi masalah kelaparan, kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Tapi memang dari segi pilar itu berbeda. Kalau MDGs itu hanya ada 8 pilar, sedangkan pada SDGs ya ini ada program pembangunan berkelanjutan ditambah menjadi 17 pilar ya. Dan dalam SDGs itu program-programnya itu lebih global ya. Kemudian dalam pembuatan SDGs itu juga dilibatkan negara-negara dengan berpendapatan menengah dan rendah gitu. Kemudian pada MDGs itu tidak ada standarisasi hak asasi manusia, sedangkan pada SDGs itu ada. Kemudian dalam SDGs programnya itu inklusif, artinya secara spesifik dia lebih tepat sasaran gitu. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Prinsipnya adalah no one left behind. Kemudian indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil. Oke, intinya SDGs itu menyempurnakan dari MDGs. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa dalam SDGs itu programnya lebih komprehensif ya dalam penyusunannya. Kemudian dalam SDGs itu sumber pendanaan juga lebih luas karena bukan hanya melibatkan negara maju tapi juga sektor swasta. Nah, yang ketiga, prinsip HAM itu lebih jelas dalam SDGs. Kemudian inklusif artinya secara spesifik menyasar kepada yang rentan atau lebih tepat sasaran gitu ya, dan tidak boleh ada yang tertinggal atau no one left behind. Kemudian dalam SDGs dia melibatkan seluruh pemangku kepentingan, jadi artinya bukan hanya pemerintah yang dilibatkan dalam SDGs ini tapi juga seperti kaum filantropi ya, kaum pebisnis, pakar, akademisi itu juga dilibatkan. Kemudian kalau dalam MDGs itu kan sebenarnya targetnya adalah pengurangan setengah gitu. Sementara pada SDGs semua indikator diusahakan harus tuntas atau zero goals gitu ya. Dan dalam SDGs jadi tidak hanya memuat goals saja, tapi bagaimana cara pelaksanaannya atau means of implementation. Baik, ingat prinsip 5P. 5P ini adalah konsep dasar dari SDGs. P yang pertama adalah people atau manusia. SDGs hadir untuk memastikan bahwa semua manusia itu bisa terbebas dari kemiskinan, kelaparan, dan punya kedudukan yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat. Sedangkan planet, SDGs berupaya untuk bisa melindungi bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, partnership
Keberhasilan pembangunan berkelanjutan itu hanya bisa dicapai melalui kerjasama global yang erat dengan asas solidaritas tinggi. Kemudian, peace atau perdamaian. Nah, tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada juga perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan. Kemudian, prosperity atau kemakmuran. SDGs hadir untuk memastikan agar semua umat manusia itu memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan, dan dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam. Nah, apa saja ke-17 pilar dari SDGs? Ya, yang pertama adalah tanpa kemiskinan, yang kedua adalah tanpa kelaparan, yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera, yang keempat adalah pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi layak, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan mengenai industri, inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 berkurangnya kesenjangan, ke-11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan, ke-12 adalah konsumsi produksi yang bertanggung jawab, ke-13 penanganan perubahan iklim, ke-14 adalah ekosistem laut, ke-15 ekosistem daratan, yang ke-16 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu adalah 17 pilar dari SDGs. Sedangkan pilar dari MDGs yang digalakan sejak tahun 2000 sampai 2015 itu hanya ada 8 pilar. Oke, sekarang mana saja yang termasuk ke dalam SDGs kesehatan? Ya, SDGs kesehatan itu ada di poin nomor 2, 3, 5, dan 6. Ya. Nah, di poin nomor 2 itu adalah terkait dengan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi. Nanti hubungannya dengan gizi masyarakat. Kemudian, di poin nomor 3, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, itu nanti dikaitkan dengan sistem kesehatan nasional. Kemudian di poin nomor 5 adalah terkait dengan kesetaraan gender dan nanti dihubungkan dengan akses kesehatan reproduksi maupun KB. Dan yang keenam itu adalah mengenai menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Oke, ini adalah goals kedua di mana melanjutkan dari tujuan dalam MDGs yang juga mengakhiri masalah kelaparan dan kemiskinan. Nah, pada goals kedua ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah melanjutkan pembangunan gizi, kedua adalah menurunkan angka stunting, yang ketiga menurunkan kasus wasting, dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas pangan. Pada goals ketiga yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Nah, ini adalah melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas seperti menurunkan angka kematian ibu hingga di bawah 70/100.000 kelahiran hidup, menurunkan angka kematian balita 25/1000 kelahiran hidup, kemudian mengurangi angka kematian neonatus hingga 12/1000 kelahiran hidup. Kemudian yang menjadi pekerjaan juga yang belum tuntas adalah terkait HIV, AIDS, TB, dan malaria. Kemudian akses kesehatan reproduksi. Oke, dalam goals ketiga ini ada perhatian baru. Yang pertama adalah kematian akibat PTM. Itu harus diturunkan. Kemudian penyalahgunaan narkotika dan alkohol, kecelakaan lalu lintas, universal health coverage, kemudian kontaminasi dan polusi air, udara maupun tanah, dan penanganan krisis dan kegawat daruratan. Ya, selanjutnya adalah goals kelima, yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Nah, pada goals kelima ini ada beberapa indikator. Yang pertama adalah tingkat kesuburan wanita yang dihitung per 1000 wanita usia 15-19 tahun. Yang kedua adalah tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Dan yang ketiga adalah proporsi perempuan dalam parlemen. Sementara itu untuk goals ke-6, terkait air bersih dan sanitasi ada beberapa indikator. Yang pertama adalah rumah tangga dengan air minum yang layak dan rumah tangga dengan sanitasi yang layak. Baik, kita bahas soal nomor 1, agenda pembangunan berkelanjutan yang bersifat global dan memiliki 17 tujuan seperti menuntaskan kemiskinan, kelaparan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia yang telah disepakati oleh pemimpin-pemimpin dunia dengan istilah
Oke, keywordnya adalah agenda pembangunan berkelanjutan, ada 17 tujuan, maka yang tepat adalah B ya, Sustainable Development Goals. Oke, soal nomor 2, dalam konsep utama SDGs dikatakan bahwa SDGs hadir untuk memastikan agar semua umat manusia memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan, dan dapat hidup secara harmonis dengan alam. Nah, itu konsep SDGs. Ya, ini adalah prosperity ya, kuncinya adalah kehidupan yang sejahtera. Nah, kelima konsep ini memang harus dihafal karena ini keluar di soal-soal SKB CPNS. Nomor 3, dalam SDGs yang termasuk ke dalam sektor kesehatan adalah tujuan nomor, tadi sudah kita bahas ya. Oke, apakah 1357, 2356, 37910, 2468, atau E161014. Sektor kesehatan itu ada di poin nomor 2, 3, 5, dan 6. Iya, jadi saya masih ingat sekali soal ini keluar di SKB CPNS tahun 2018. Jadi yang ditanya ini persis sekali pertanyaan seperti nomor 3 ini. Nomor 4, dalam tujuan SDGs ketiga, yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Salah satu target diantaranya bahwa pada tahun 2030 itu dapat menurunkan angka kematian ibu sebanyak, oke, tadi udah dibahas ya, ini jawabannya adalah D ya, 70 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang keluar waktu saya mengikuti SKB CPNS pada tahun 2018. Oke, sekian dulu pembahasan dan soal-soal yang udah kita bahas terkait dengan SDGs ya. Insya Allah bermanfaat dan mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk mempersiapkan ujian SKB. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.